Mau ikutan kasih teori? Silahkan Kak. Teori kenapa wave berubah. Asik nih. Kayaknya dari judulnya tuh emang mendetail. Di episode 1 dan 2 The Gifted Graduation, karakter wave jadi agak beda dari season sebelumnya. Bener banget sih, jadi lebih bobrok ya. Jadi lebih kayak si Cimon kalau menurut gua. Dia lebih sering lawak walaupun kadang jadi berubah cool lagi. Jawabannya kenapa dia berubah ada di episode 5 kemarin. Itu semua karena dia udah mulai bisa menerima teman-temannya. Udah mulai percaya sama teman-temannya juga. Karena di season 1 dia pernah dikecewakan. Hal itu yang bikin pribadi dia jadi judes, ansos, ngeselin pokoknya. Padahal di masa lalu dia anak baik-baik. Jadi kayak definisi orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Joker kali Selanjutnya dari klasik. Pika, ini teoriku sih ya, emang soto si anaknya wakak. Yang postingan GMM semua bakal balik ke titik awal itu kayaknya Gifted bakal jadi bawahan lagi, kagak ngelawan Gil tuh. Oh ya, sampai nanti si Lily bakal datang dan ngelurusin semuanya. Terus teoriku ke si Patrick alias si Time, dia kayaknya belum mati. Soalnya GMM kalau emang mau ngapus pemain dengan mati, dia nunjukin mayatnya. Misal kayak Pichenon, dia di teori awal dikira mati, tapi dia ternyata dia masih survive selama berpuluh-puluh tahun dan gak jadi kubunya Budarin. Si Time kemarin gak ditunjukin mayat dia kalau mati, jadi bisa aja dia bakal balik lagi buat kerja sama bareng Nanon, Simon, dan Lily. Terus untuk anak Gifted yang jadi bagian anti Gifted kayaknya Simon sama Kon sih. Karena di Gifted season 1 cuma mereka berdua yang gak terima sama kekuatan mereka. Jadi mereka kerja sama gitu. WK. Kalau masalah Time Turner aku belum paham. Tapi kayaknya itu jam memang punya si Web. Tapi dipakai sama si Pun buat jalanin misi. Bisa jadi. Karena di poster si Web ada di belakang Peng yang kayaknya emang kerja sama sampai akhir hayat. WK. Akhir hayat. Dalam banget tuh bahasa. Sekian, terima kasih Pi. Terima kasih kembali. Jujur kalau bahas Lily ya dari permasalahan ini aku suka merinding gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan aja teori Namtan bakalan kembali itu emang beneran terjadi ya. Aku berharap demikian untuk memenangkan permasalahan ini. Karena aku nggak mau endingnya itu ngegantung lagi ataupun set ending. Aku bener-bener nggak mau gitu, walaupun nanti bakalan ada series season 3-nya. Aku nggak mau kalau endingnya itu aneh-aneh. Oke, selanjutnya ada Hey Hoy. Ini bukan teori konspirasi, cuman gue sempat kepikiran gimana kalau memang misalnya Kon adalah hero yang bakal nyelamatin teman sekelasnya. Yap, ini juga aku udah nemuin teorinya dari berbagai sumber ya, cuman belum aku bahas gitu karena bukti-buktinya juga belum kuat, bukti-buktinya juga belum terpampang nyata gitu lah. Nanti kalau emang ada bukti-buktinya pasti bakalan aku bahas di teori sebelumnya. Selanjutnya, jadi kalian tunggu aja ya. Entah kayak tiba-tiba kepikiran karena dia udah tahu kalau virus NYX88 itu bahaya. Makanya dia nyuruh kelompoknya anti Gifted buat ngambil agar Ibu Darin gak sempat nyebarin ke Gifted angkatan 15. Dan mungkin juga Kon udah buat penangkal virus itu, mungkin ya Kon pinter di biologi. Oke, gak usah terlalu mikir ya di teori kali ini, gua pusing. Oke, kita next. Dari A. Halo Kak. Hai. Aku ada teori, tapi maafin ya Kak kalau salah. Nggak apa-apa, saya nggak perlu takut kok. Ini cuma teori pemikiran doang. Nggak ada benar, nggak ada salah kok, ya. Kalau menurut aku, Kon sengaja bunuh diri karena Kon tahu kru Darin ada di tempatnya. Jadi, Kon tuh sengaja bunuh diri nggak sih, Kak? Karena Kon kan lagi sama Peng sama Pichenon. Kon tuh kayak takut Peng ketahuan sama kru Darin gitu loh, Kak. Soalnya kalau Kon benar-benar benci dan mau jatuhin Peng, dia nggak bakalan bunuh diri. Dia pasti ngebigarin kru Darin tahu kalau Peng lagi sama Kon. Jadi Kon kayak ngalihin perhatian kru Darin, terus kenapa dia minum minuman yang NYXX itu? Karena dia tahu kalau dia beneran mati, Peng bakal kena masalah besar buat ngegantiin Kon. Jadi sebenarnya Kon tuh masih baik walau dia ngerasa nggak berguna. Jadi di balik Kon itu ada Claire sama Pun. Iya nggak sih Kak? BTW itu menurut aku aja ya Kak, belum tentu benar. Hehehehe. Masuk akal juga, karena kan kita udah banyak tahu bahwa tujuan si Kon ini tuh emang baik gitu loh, walaupun kelihatannya jahat. Bisa jadi teori yang kamu cetuskan ini tuh bener. Kita lihat aja nanti. Next. Selanjutnya dari No Name. Kak Insut di episode 6 itu kayaknya cuman kilasan yang Grace lihat deh. Soalnya pas ending episode 5, Grace kan lihat si Kon pas lewat kemana gitu kan. Lewat ke pasar Senen, sayang. Dia niatnya mau belanja, cuman kagak jadi, nggak bawa duit katanya. Pas selesai ngeracunin anak Gifted yang lain pakai tabung gas apalah itu, mungkin itu dia si Grace bisa lihat apa yang bakalan bisa terjadi gitu Kak. Kayaknya itu potensi si Grace Kak, mulai dari dia bisa ngehindar pas mau disuntik itu, yang ternyata suntikan serum NYX88 itu, nah dia juga bisa deteksi apa yang bakalan terjadi gitu. Satu lagi Kak, masa kata teman aku, scene si Peng nangis di kamar itu sambil teriak dibilangnya karena si Peng suka sama Time. Temen kamu salah server deh, kebanyakan tuh kayaknya.
Selanjutnya ada perkawinan harap dan cemas. Aduh, nih akun ada-ada aja lu bikin akun. Selamat pagi Kak Insut. Pagi Kap. Aku mau berbagi teori. Silakan Kap. Kakak kan pernah bahas yang katanya pemblokiran series The Gifted di beberapa negara ini tuh merupakan clue untuk potensi Gifted batch 16. Aku setuju. Setujunya kenapa tuh? Tapi menurut aku ini bukan tentang potensinya yang bisa mencari suatu lewat peta wilayah. Tapi spoiler kalau suatu saat orang yang bisa potensinya berkaitan dengan lokasi, yaitu time, akan mengalami pemblokiran atau penghentian. Dia gak akan bisa menggunakan potensinya untuk mencari keberadaan sesuatu. Penghentian itu bisa dikarenakan potensinya dihilangkan, dilemahkan, atau kematian. Dan di 2 episode terakhir, kemampuannya Time emang dilemahkan. Bahkan di episode 6, Time dikabarkan mati. Gua semakin bingung. Bingung. Tolong dong teori kocak-kocaknya dari kalian tuh mana? Oke, ternyata nih masih panjang dari perkawinan harap dan cemas. Dengerin ya. Tiba-tiba plot twistnya yang orang ketiga itu si Peng. Oh ini, jadi dia menerangkan tentang orang ketiga antara Pun sama Claire yang diisukan bakal mengalami perceraian rumah tangga. Jadi menurutnya orang ketiganya itu bukan si Om atau si Web, melainkan si Peng. Kenapa? Soalnya di season 1 Kon sama Peng pernah saling tanya, kira-kira kalau ada cewek kelas Gifted yang pengen diadiin pacar, mau pacarin siapa? Peng jawabnya Claire. Hah? Beneran kah? Gue lupa deh. Coba deh jika kamu punya cuplikannya atau kalian bisa nemuin cuplikannya, kirim lewat DM ke aku gitu. Aku penasaran soalnya lupa dan nggak inget. Emang pernah ya Peng bilang gitu? Kon jawabnya Namtan. Yang mana sih? Gue lupa, ya Allah. Terus di episode 6 si Peng semudah itu nurut ke Claire dan percaya sama Claire omongin. Iya sih. Padahal kan pada saat yang rentan gitu, semua orang di sana tuh harus diwaspadai meskipun setim. Waduh, jelas sih. Pemikirannya masuk akal banget nih. Gimana kalau emang lakon utamanya yang jadi... Cukup. Kalau satu pengkhianat ketemu dalam satu tim, kemungkinan yang lain berkhianat juga kan ada. Selanjutnya ada dari San Soeharto. Sawadikap. Aku San dari Surabaya. Halo Surabaya. Mau jawab teori tentang caption GMMTP yang Pi bilang beberapa orang akan kembali pada titik yang sama. Aku udah mikir matang-matang banget dan menurut aku mungkin habis kelar film semuanya pada balik ke rumah masing-masing Pi terus tidur kan mereka capek. Pantat gua sampai sakit nih kebanyakan duduk. Akhirnya ada juga gitu loh yang ngelawak di sini tuh. Bagus nih, San Soeharto dari Surabaya. Ya, teori terbaik nih menurut gua ya. Ya, teori yang paling benar adalah semuanya bakalan kembali ke rumah masing-masing dan tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, pantat gue ya Allah. Pantat gue. Pantat gue kesemutan anjir. Mocrot ngomong. Aduh. Pengen ketawa. Tolong. Mana gue pakai sarung lagi.